Hai, ohayo gozaimasu. Minasan genki desu ka? Dan saya harap semuanya pada sehat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari menyatakan kegemaran. Cara menyatakan kegemaran ini terbagi menjadi dua jenis. Oke, kita lihat kotak yang pertama dulu. Titik-titik suki desu. Pola yang satu ini digunakan ketika kita ingin menyatakan saya menyukai apa misal. Nah, saya kasih contoh. Watashi wa dansu ga suki desu. Nah, artinya saya suka dance atau saya suka menari. Kemudian kita lihat kotak kedua. Di situ ada shumi wa titik-titik desu. Nah, untuk pola yang satu ini digunakan saat ingin mengungkapkan hobi saya adalah, nah, saya kasih contoh, watashi no shumi wa dansu desu. Artinya, hobi saya adalah menari. Nah, seperti itu ya, cara membedakannya. Nah, sebelum kita lanjut untuk menyatakan kegemaran atau hobi ini, kita harus mempelajari kata kerja bentuk kamus. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa Jepang, kata kerja itu terbagi menjadi beberapa golongan. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat untuk bagian yang warna kuning ini, di sini ada tulisannya golongan 1. Nah, kita sebelumnya selalu mempelajari kata kerja yang belakangnya itu mas. Misalnya, nemas, tabemas, kemudian ikimas. Kata kerja yang berakhiran mas itu disebut kata kerja bentuk formal. Nah, sedangkan kita hari ini akan mempelajari kata kerja bentuk kamus. Nah, jadi kalau misalnya kita membuka kamus, kemudian mencari kosakata yang berupa kata kerja, kalau kata kerjanya termasuk ke golongan 1, maka akhiran dari kata kerja itu akan menjadi u, su, lu, bu, nu, mu, ku, gu, su. Seperti itu. Nah, selama ini kan kita belajarnya selalu bentuk formal. Nah, yaitu bentuk formal itu akhirannya mas. Terus bagaimana Sensei cara mengubahnya? Masnya itu tinggal dicoret, kemudian akhirannya yang ichiri, bini, michi, gisi ini diubah menjadi utsuru, bunumu, kugusu. Nah, di sini ada contohnya. Imas. Imas itu artinya berbicara. Bagaimana caranya mengubah imas menjadi bentuk kamus? Masnya kita coret, berarti hanya ada i-nya saja kan? Nah, kemudian i yang terakhir ini kita ubah ke u, maka menjadi iu. Misalnya kita ambil contoh yang kedua, yang berakhiran ci, misalnya maci. Machimas, yang artinya menunggu. Machimas, masnya dicoret, maka akan tersisa machi. Nah, kemudian kita ambil ci-nya, diganti menjadi su, maka bentuk kamusnya adalah matsu. Nah, kemudian kita lihat ini yang bagian merah muda. Di sini ada tulisannya golongan 2. Nah, kalau golongan 2 itu hanya terdiri dari yang berakhiran eru dan iru. Eru dan iru. Jadi hanya 2 ya akhirannya. Kalau golongan 1 itu tadi ada u, su, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Itu ada 9. Kalau misalnya golongan 2 ini hanya ada 2 akhiran, eru dan iru.
Kalau misalnya golongan 2 ini, cara mengubahnya, masnya itu tinggal diganti menjadi ru saja. Nah, di sini ada contohnya. Tabemas. Tabemas itu artinya makan. Tabemas, bagaimana cara mengubah bentuk tabemas yang formal ini menjadi bentuk kamus? Tabemas. Nah, kita lihat di sini, masnya tinggal diganti menjadi ru. Jadi, tabe, masnya dihilangkan, ditambah ru. Jadi, taberu. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang ping tua di sini. Nah, ini adalah golongan ketiga. Untuk golongan ketiga ini adalah khusus, jadi istimewa golongan 3 itu. Hanya ada 2 kosakata. Jadi, cuman ada 2 kata kerja yang termasuk golongan ketiga. Jadi, 2 kata itu yaitu yang pertama, kimas. Kimas perubahannya menjadi guru. Kemudian kata keduanya, simas. Perubahan kata kamusnya menjadi suruh. Jadi ini golongan ketiga, ini hanya ada 2 kata kerja spesial dan harus dihafalkan. Tidak ada aturan perubahannya. Nah, di sini ada contohnya. Benkyou shimasu. Maka perubahannya menjadi benkyou suru. Kenapa menjadi benkyou suru? Benkyou shimasu. Akhirannya shimasu. Kita tinggal ambil shimasnya. Kita lihat di sini shimasu perubahannya menjadi suru. Jadi benkyou-nya ditambahkan lagi dan akhirannya ditambah suru. Seperti itu. Oke, karena tadi sudah belajar, sekarang kita coba latihan ya, sedikit. Hanasu ini termasuk ke dalam golongan, kita lihat di sini. Hanasu, berakhiran su. Nah, tadi kita ingat-ingat ya. U, suru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Nah, berarti apakah su termasuk ke dalamnya? Kalau misalnya termasuk, berarti golongan ke 1. Ya. Jadi kalau misalnya akhirannya termasuk dalam utsuru, bunumu, kugusu, berarti golongan 1. Nah, sekarang kita lihat miru. Nah, miru. Belakangnya kita lihat. Nah, ru ya, ru di sini. Utsuru, bunumu, kugusu. Ada ru ya di golongan 1. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalnya golongan 2, itu akhirannya eru dan iru. Nah, kita lihat di sini. Depan ru-nya itu ada i atau e tidak? Nah, kalau misalnya depannya i atau e, berarti itu termasuk ke dalam golongan kedua. Seperti itu caranya. Jadi kalau misalnya akhiran eru dan iru itu termasuk golongan kedua.